Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah hari Minggu KPA Resort GKE Tamiang Layang. Hari ini kita bersekolah minggu di rumah saja ya. Pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Helmiani STH. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat ya. Bersama Kak Sri dari SPA Daya Pakat Katambung dan Kak Christian dari SPA Mangkarap. Hai. Pemain musik kita hari ini Kak Dean dari SPA Tamiang Layang. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita memuji Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Burung-burung di Pohon. Kita nyanyi sama-sama ya. Baiklah, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kepada Kak Sri, kami persilahkan. Adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa bersama-sama. Mari ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai acara sekolah minggu kami. Mari Engkau pimpin Tuhan. Dari pertama, pertengahan, hingga berakhir dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tahukah kamu salah satu tokoh yang berdoa dalam Alkitab? Jawabannya ada beberapa ya, adik-adik, tokoh yang berdoa dalam Alkitab. Dan salah satunya mungkin menjadi jawaban adik-adik. Mereka adalah Tuhan Yesus, Samuel, Daniel, Hana, Paulus, Ishak, Salomo, Simson, dan Yakub. Nah, adik-adik, tugas adik-adik minggu ini yaitu, tahukah kamu salah satu cerita Alkitab yang menceritakan tentang ular selain ular tembaga? Nah, silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita akan jawab bersama-sama. Ya, baiklah. Kak Sri, bukankah kita patut mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang bisa kita panggil dengan sebutan Bapa. Iya. Sekarang adik-adik, mari kita menyanyikan bersama sebuah pujian yang berjudul Bapakku Baik. Kau sungguh baik.
Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, judulnya adalah Ular Tembaga. Itu yang akan menjadi cerita kita hari ini. Adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang akan memberitakan kepada kami tentang cerita ular tembaga. Kau memberkati kami semua Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan adik-adik semua yang akan mendengarkannya dari rumah semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika itu Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, pada waktu siang mereka ada tiang awan yang menemani mereka, yang menjadi penuntun perjalanan mereka, supaya juga mereka tidak kepanasan selama di perjalanan. Dan kalau malam hari adik-adik ada tiang awan yang menyertai mereka, yang menerangi perjalanan mereka supaya mereka tidak tersesat dan juga untuk menghangatkan mereka. Karena di padang gurun itu pada waktu malam hari sangat dingin sekali adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena perjalanan mereka ke tanah Kanaan itu begitu jauh, orang-orang Israel itu menjadi bosan dan capek. Lalu kemudian mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah kepada Musa. Hei Musa, kenapa kamu bawa kami dalam perjalanan yang begitu jauh seperti ini? Mengapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir kami bisa makan enak, kami bisa makan dengan kenyang, kami makan roti, kami makan daging. Nah di sini kami tidak makan, kami merasa kelaparan, kami merasa kehausan. Begitu adik-adik sungut-sungut bangsa Israel kepada Musa. Mereka marah dan kecewa kepada Musa karena mereka dibawa melewati perjalanan yang jauh, melewati padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena orang Israel ini bersungut-sungut, karena mereka marah-marah kepada Musa, mereka tidak tahu bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, maka Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa Israel dengan harapan supaya bangsa Israel ini kembali bertobat adik-adik. Karena itu, maka Tuhan mendatangkan banyak sekali ular tedung. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ular tedung ini kemudian menggigit orang-orang Israel. Ada banyak sekali orang-orang Israel yang mati karena digigit oleh ular ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melihat keadaan itu, lalu orang-orang Israel sadar kalau mereka sudah berbuat dosa kepada Tuhan dan mereka sudah melawan Musa. Karena itu mereka memohon kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Musa kemudian berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular-ular tedung itu dari mereka. Dan Tuhan mendengarkan permohonan orang Israel adik-adik. Lalu Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, dan kemudian ular tembaga itu dipasang di sebuah tiang. Dan setiap orang yang memandang kepada ular tembaga itu adik-adik, walaupun mereka dipagut atau digigit oleh ular-ular itu, tetapi mereka tidak mati. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Bagaimana dengan adik-adik? Bukankah adik-adik juga pernah bersungut-sungut, pernah marah-marah kepada Tuhan? Nah, atau ketika adik-adik mendapat masalah, baru adik-adik ingat kepada Tuhan, atau ketika adik-adik sakit, baru adik-adik berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menyembuhkan adik-adik, atau adik-adik pengen sesuatu, lalu berdoa kepada Tuhan, supaya adik-adik mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah membuat adik-adik menjadi sehat, ketika Tuhan sudah memberikan apa yang adik-adik inginkan, lalu adik-adik lupa berterima kasih, lupa bersyukur kepada Tuhan. Pernah nggak adik-adik berbuat demikian? Kalau pernah, adik-adik nggak boleh mengulangi perbuatan seperti itu lagi ya. Karena Tuhan tidak suka dengan kita yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap hari Tuhan itu baik. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, memberikan mama, papa, saudara, adik, kakak, om, tante, kakek, nenek buat kita semua. Kita cukup makan, cukup minum, bukankah itu menjadi alasan kita untuk bersyukur setiap hari adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, begitu pula dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena Ia begitu mengasihi kita, Ia begitu mencintai kita manusia, Allah mengaruniakan Dia yang sebagai anak tunggal untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya yang bisa menjadi penyelamat kita, menjadi juru selamat kita. Kalau kita sendiri adik-adik, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Karena itu Allah berinisiatif. Allah menjadi manusia yang kita kenal di dalam diri Yesus. Ia
menjadi juru selamat kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Ia harus mati di kayu salib, ia harus mengalami kematian yang begitu menderita, ia harus mengalami siksaan yang begitu hebat. Adik-adik, ia disiksa, dicambuk sebelum ia kemudian disalibkan, lalu ia mati. Betapa menderitanya Tuhan Yesus, adik-adik. Itu adalah wujud kasih Tuhan yang mau menebus kita dari kesalahan kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kesakitan, penderitaan yang dialami Yesus tidak seberapa adik-adik dengan rasanya digigit ular di padang gurun, digigit ular-ular tedung itu. Jauh lebih sakit penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi itulah kasih Allah kepada kita. Allah bersedia untuk mengorbankan dirinya dan menebus kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Karena itu adik-adik, kita setiap saat harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik, ya sudah menjadi juru selamat kita, ya sudah membawa kita untuk masuk kepada kehidupan kekal. Tetap terus setia dan taat kepada Tuhan ya adik-adik, dalam situasi dan kondisi apapun, dan jangan lupa terus berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala apapun. Entah adik-adik sakit, entah adik-adik sehat, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikian cerita kita. Shalom, ayat mas dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20a. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. 2 Korintus 1 ayat 20b. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terima kasih. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20b. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 20a yang berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Terima kasih. Selamat hari Minggu. 2 Korintus 1 ayat 20a. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 20b. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 1 ayat 20a. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Christian Putra Asanda dari kelas kecil. 2 Korintus 1 ayat 20a. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Shalom, saya Nesya Areni dari SPA Dorong. Ayat emas kita hari ini diambil dari 2 Korintus ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Shalom, saya Lena dari SPA Dorong. Ayat emas kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20a. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Aflani dari SPA. Hafalan saya dari 2 Korintus pasal 1 ayat 20b. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan Yesus memberkati. Amin. Saya Fiti Cahaya Rasalina. Saya dari SPA GKI Semedi.
Hari ini saya akan menghafalkan ayat emas yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab Allah adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Yesus memberkati. Hai, nama saya Cinta Manda, saya dari SKD. Saya akan menghafal ayat emas dari 2 Korintus 1 ayat 20a. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Terima kasih. Hai, nama saya Putri Sandaria. Saya dari SPAD. Di hari ini saya menghafal ayat emas 2 Korintus pasal 1 ayat 20b. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Adik-adik, terima kasih banyak karena sudah mengirimkan video hafalan untuk ayat emas kita. Nah, sekarang untuk mengingatnya kembali, mari kita sebutkan secara bersama-sama ayat emas kita yang minggu lalu. Dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, untuk ayat emas kita minggu ini yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kakak dan ibu pendeta kita ucapkan bersama-sama juga bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita minta Ibu Pendeta untuk menjelaskan ayat emas kita minggu ini. Silakan Bu Pendeta. Iya, terima kasih Kak Sri, terima kasih Kak Kris, adik-adik semua. Nah, hafalan kita untuk minggu depan berarti karena Allah itu sangat mengasihi kita, maka Allah itu mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus ini menjadi juru selamat kita karena hanya Dia yang bisa menebus kita dari dosa kita dan yang bisa menyelamatkan kita supaya kita tidak mati dalam dosa kita, tetapi supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan di sorga. Jadi itu makna ayat emas kita untuk minggu ini, adik-adik. Sungguh luar biasa kan arti ayat emas kita minggu ini. Terima kasih banyak Ibu Pendeta atas penjelasannya. Nah, adik-adik, ayat emas akan kakak bagikan bagi adik-adik untuk menghafal sesuai dengan kemampuan adik-adik. Seperti berikut. Seperti indahnya ayat hafalan ayat emas kita untuk minggu depan yang menceritakan tentang begitu besar kasih Allah sehingga Allah mengutus anaknya untuk berkorban menembus dosa kita semua adik-adik. Karena begitu, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Mari kita nyanyikan sama-sama. Hingga diberikan
Adik-adik semua, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita semua adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas karunia berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami semua anak-anak Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati orang tua kami, Engkau memberkati kami semua. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, namun kami bersyukur bahwa Tuhan tetap melingkupi kami dan melindungi kami dengan kuasa dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan menggapai meraih masa depan dalam pendidikan mereka, agar anak-anak kami tetap rajin, ulet, tekun belajar meskipun harus belajar dari rumah, namun kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang baik buat anak-anak kami. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan situasi kondisi kami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa pandemi ini akan cepat berlalu dari tengah-tengah kami karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, semua kakak-kakak sekolah minggu, anak-anak kami yang sedang bersekolah minggu dari rumah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan bersama-sama berdoa pula sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pujian virtual dari adik-adik SPA Sarapat dan SPA Jaar. Mari sama-sama kita menyanyikannya. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Adik-adik, meskipun kita ibadah di rumah masing-masing,
kita harus tetap semangat dan berharap semoga pandemi COVID-19 segera berlalu agar kita bisa kembali berkumpul bersama teman-teman untuk memuji memuliakan nama Tuhan agar kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Sekarang untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang telah menyertai ibadah kami sampai pada penghujungnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi melainkan karena pelawatan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ikut campur tangan. Bila sebentar lagi Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Tuhan sertai kami sampai di rumah tanpa satu kurang apapun. Tuhan selalu senantiasa berkati Komisi Pelayanan Anak, agar kami bisa tetap menjadi anak-anak yang selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami serahkan doa kami kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menghayati Minggu Sengsara kelima. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.